A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah khalfa. Sebuah kesyukuran nikmat yang amat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Salah satu ayat yang melandasi daripada turunnya perintah puasa adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183, diturunkan pada hari Senin tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban, yang dimulai dengan panggilan yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Ya adalah harfun nida. Ya berarti panggilan yang tidak hanya pada satu golongan, yaitu orang yang dekat, orang yang sedang, ataupun orang yang jauh. Bisa jadi kita termasuk orang-orang yang dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang dipanggil. Ataupun kita masuk golongan yang tengah, yaitu orang yang keimanannya berada di tengah-tengah. Karena ya di sini dilanjutkan dengan amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Adapun yang terakhir yaitu orang yang jauh. Harfun nida juga berfungsi untuk orang yang jauh, atau orang yang seandainya dipanggil oleh Allah dengan panggilan suara adzan, maka dia belum tentu datang. Bahkan sholatnya di akhir waktu ketika mau datang waktu sholat berikutnya. Tapi Allah tidak membeda-bedakan dalam ayat ini. Semuanya dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Baik dalam tiga kategori tadi. Yang dekat, yang sedang, ataupun yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau ketika pemanggilan terhadap orang-orang yang beriman ini, itu di sana ada tuntutan. Yang pertama adalah bagaimana beramal dengan sebaik mungkin, yang dijanjikan dengan balasan yang sebaik mungkin berupa jannah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu. Jadi umat-umat yang diwajibkan berpuasa itu bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Dalam sejarah disebutkan bahkan puasa itu sudah dimulai dari zaman Nabi Nuh. Di mana mereka berpuasa 3 hari di setiap bulan. 3 hari setiap bulannya mereka berpuasa. Kemudian sampai dihapuslah dengan turunnya perintah wajib puasa di bulan Ramadan. Kita lanjutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fokus kita kepada yang takwa. Kita lihat apa itu takwa. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa identik dengan balasan surga. Di banyak ayat disebutkan, salah satunya adalah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ramadan ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Atau minimal meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita nanti bisa masuk kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini yang dirindukan oleh banyak orang-orang muslim. Dan Allah menurunkan ayat ini adalah memberikan satu jalan bagi kita. Karena banyak jalan untuk menuju surga. Salah satunya adalah dengan jalan siam Ramadan ini. Tapi yang perlu kita ingat bersama-sama, sebelum kata bertakwa itu ada la'allakum. La'alla.
Ini punya arti yang luar biasa di sana. Keinginan yang mustahil untuk diwujudkan kecuali dengan sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah tersebut. Jadi tidak semua yang berpuasa bisa sampai ke derajat takwa. Sejauh mana usaha kita di bulan Ramadan ini memperbanyak amal dan lain sebagainya sehingga kita mencapai pada derajat takwa. Kita lihat tadi konteksnya. Bahwasanya takwa ini tidak bisa diperoleh atau mustahil diperoleh kecuali dengan usaha yang sangat luar biasa. Makanya Ramadan ini kita jadikan sebagai madrasah, sekolahan, pembelajaran bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan mengisinya dengan berbagai macam amal perbuatan soleh di dalamnya. Di dalam bulan Ramadan banyak di antara kita memperbanyak tadarus Al-Quran. Bangun di malam hari, qiyam Ramadan, dan seterusnya. Kenapa? Kita semuanya berharap supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang Allah janjikan surga di dalamnya. Tentu tidak mudah untuk mencapai derajat takwa, tapi kita harus terus berniat, tajdidun niyah, perbaiki niat kita. Hati-hati dengan amal kita, jangan sampai tercampur dengan perbuatan-perbuatan riya sehingga menghancurkan amal perbuatan kita. Jadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk kita terus menambah perbekalan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapkan diri kita untuk hari esok dan sebaik-baik persiapan bekal adalah takwa. Dan salah satu jalan takwa adalah menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari kami. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.